Oke, sekali lagi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi baik wabarakatuh. ya. Syukur ya kita dalam keadaan sehat semua, bisa berjumpa di pertemuan kedua ini. Walaupun pertemuan kedua ini masih di dalam bentuk pengantar, saya katakan. Pengantar ini maksudnya bagaimana? Ya, kemarin kan masih di pertemuan pertama hanya sedikitlah penjelasan materi yang didapat. Karena apa? Karena saya menjelaskan beberapa ada kontrak kuliah, baik juga RPS, baik juga ada kesepakatan. Nah, sekarang ini coba kita masuklah ke materi memang yang fokus ke materinya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa kalian pahami secara maksimal, ya mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Baik, sebentar saya akan share screen. Untuk yang siapa? Yekolia ini gimana panggilannya apa ya? Karena ada transparan ini. Yekolia Anatesha. Panggilannya apa? Aja, Pak. Kenapa? Ya. Aduh, kurang jelas suaranya. Ocha aja, Pak. Ocha. Oh gitu panggilannya. Enggak, maksud saya apakah sudah bisa untuk absensi? Cara absensi. Sudah, Pak. Tadi saya sudah absensi kok. Oke, yaudah. Kalau begitu memang ya sudah, saya langsung lanjut ke materinya ya. Baik, saya coba akan share screen terlebih dahulu. Share screen, bahannya data bahan sebentar. Apakah sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Jadi gini ya, setiap pertemuan ini kan saya record atau saya rekam lah gitu maksudnya. Jadi kalau kalian nanti kurang paham, ini setiap pertemuan saya upload lagi videonya di sini. Jadi kalian bisa lihat-lihat atau review pertemuan di pertama kemarin. Saya contohkan, klik video review. Nah, di sini nanti muncul dia. Inilah pertemuan apa yang kita bahas minggu lalu, itu maksudnya. Nah, ini minggu lalu lah ini. Nah, ada yang ketawa-ketawa ya. Nanti ini sampel ya, sekedar sampel. Oke, nggak panjang. Saya langsung fokus ke apa ya, materinya. Nanti kalau misalkan ada yang bosan, kemarin apa ya? Pertemuan satu apa ya? Kok lupa saya menjelasin ya? Pembahasannya apa ya? Nanti boleh setiap pertemuan saya akan upload video pembelajaran yang sebelumnya, itu maksudnya. Mungkin ini pertemuan kedua. Jadi di pertemuan ketiga nanti akan saya upload di riwayat di pertemuan kedua, itu maksudnya. Paham ya? Silakan nanti boleh ditengok-tengok videonya ataupun dibantu subscriber juga boleh. Yang penting boleh, intinya pembelajaran ya. Intinya pembelajaran. Sambil bercanda tapi serius kita belajar, itu maksudnya. Oke, baik. Ini materinya ya. Oh, sebentar, saya ingatkan sekali lagi, silakan kehadiran ya. Saya cek dulu beberapa yang sudah absen. Banyak yang belum absen nih. Yang angka 1 berarti sudah absen, itu intinya. Yang angka 1 sudah absen ya. Yang 0 masih belum. Yang di awalnya. Masih banyak juga belum absen. Saya ingatkan sekali lagi, silakan absensi ya. Ini kehadiran masih 29. Sudah banyak ya? Berapa ya S ini ya? Saya lupa mahasiswanya jumlahnya. Fixnya. Kurang lebih berapa ya? 38 kurang lebih, Pak. Kurang lebih 34 ya. Sudah nggak apa-apa. Di kawannya dikabari ya supaya ikut apa? Ya? Saya mau tanya. Boleh. Kok nama silakan. saya belum ada ya? Masa orang kamu udah bisa join kok. Dari sini aturan sudah bisa. Dari kata apa tadi? Ya, abjad dulu itu ada nih. Oh iya, oke. Kan belum absen kamu? Nah, belum absen ini. Sudah, Pak. Belum.
Ini kan transfer, ini ada sendiri beda. Tapi belum absen, diklik dulu. Cara absennya diklik dulu apanya ya, sessionnya. Diklik sessionnya, baru nanti setelah itu akan muncul kalau di tempat kalian ajukan kehadiran di sini. Ini karena di tampilan punya saya. Klik awalnya diklik kehadiran, coba sekali lagi ya. Saya tidak lama ini, klik kehadiran, baru nanti setelah itu apa namanya? Ini ajukan kehadiran ya. Baru pilih hadir nanti. Ajukan ini karena di tampilan punya saya. Seperti itu. Baik, saya lanjut ke materi ya. Biar nggak bolak-balik tuh maksudnya. Nah, oke, inilah materi yang kedua yang mau kita bahas. Sekali lagi sudah tampil ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Semangat kali saya jadinya nih. Oke. Ini ya, inilah pertemuan kedua yang kemarin sudah kita bahas beberapa pengantar ya di awal, yaitu tentang apa sih organisasi, apa sih arsitektur komputer. Ternyata sekarang kita bahas dulu cara kerjanya seperti apa sih, baru nanti strukturnya itu memang betul-betul gimana, baru ada juga struktur CPU-nya, gambarannya atau modelnya itu seperti apa, baru sedikit mereview ya. Ini deskripsi ataupun masukan keluaran ini minggu lalu juga sudah kita bahas. Artinya ada beberapa poin yang harus kita pelajari ulang ya. Yang pertama sekali lagi saya lingkari ini ada cara kerja, baru poinnya adalah struktur CPU seperti apa, struktur komputer baru ada struktur CPU, baru ada unit masukan dan keluaran. Ini hanya review ya. Yang saya lingkari terakhir itu adalah review. Artinya review ini hanya mengingatkan pembahasan yang kemarin itu maksudnya. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, inilah minggu lalu yang sudah kita pelajari ya, yang sudah kita pelajari. Nah, ini sangat penting karena apa? Ini termasuk daripada proses komputer. Proses inti daripada komputer. Prosesnya apa aja, Pak? Cara kerja, ada yang tahu cara kerja komputer kah? Cara kerja komputer ada yang tahu? Nah, ini mungkin di pertemuan semester 1 ini udah dipelajari. Cuman saya review. Ada yang tahu cara kerja komputer seperti apa? Terdiri dari apa cara kerja komputer? Ayo, seperti apa? Misalkan saya buat kotak ini. Nah, ada. Masih ingat nggak yang dibuat seperti ini? Cara teknisnya. Ada input. Output. Ada proses. Sebenarnya inilah secara umum ya. Ini secara umum ya, cara kerja komputer itu umumnya seperti ini. Nah, dari cara kerja komputer ini, inilah kita nanti kaitkan. Input itu seperti apa aja. Prosesnya itu di dalam motherboard itu seperti apa aja. Outputnya itu seperti apa aja. Artinya di sini ada beberapa organisasi yang saling berhubungan antara internal input, proses, maupun output. Sehingga apa? Nanti dapat terstruktur. Ingat, saling bekerja sama satu sama lain itu dikatakan organisasinya. Setelah itu outputnya atau sudah jalannya atau kerjanya saling keterkaitan satu sama lain, nanti meliputi dari beberapa perangkat input, proses, dan outputnya, itu juga bisa dikatakan sebagai strukturnya atau arsitekturnya. Nah, itu ya. Intinya ini hanya review karena minggu lalu sudah kita bahas. Baik, saya contohkan. Caranya gimana? Saya contohkan. Misalkan ada seperti ini. Ada yang tahu komputer itu hanya mengenali apa? Apakah komputer mengenal gambar? Ada yang bisa jawab? Apakah komputer bisa mengenal video? Apakah komputer bisa mengenal daripada misalkan audio? Gimana? Ada yang bisa jawab pertanyaan saya? Nah, inilah dia. Ada beberapa gambaran ya. Gambaran. Artinya kita belajar arsitektur komputer ataupun organisasi dan arsitektur komputer. Di sini yang kita bahas banyak sekali seharusnya. Apa aja, Pak?
bukan hanya mengenal perangkat aja, bukan. Softwarenya aja atau OS-nya aja tidak. Tetapi gimana? Cara kerjanya juga kita gali. Seperti apa sih prosesnya, alurnya itu seperti apa, sehingga nanti kalau misalkan lah cara kerjanya komputer itu X bla 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 misalkan, ya semuanya data itu yang berupa dari karakter, audio, gambar itu bisa dikenali oleh komputer. Ini misalkanlah saya contohkan. Ada karakter di sini. STMIK misalkan. Gimana caranya ini bisa dikenali oleh komputer? Bagaimana kerjanya? Nah, simulasikanlah misalkan seperti itu. Ada yang bisa kira-kira. Makanya saya tanya dulu tadi pertamanya, komputer itu apakah bisa mengenali gambar? Ada yang bisa jawab tidak? Komputer itu apakah bisa mengenali audio atau video? Ada yang bisa jawab tidak kira-kira sampai di sini? Salah tidak apa-apa ya. Salah dapat hadiah, benar biasa-biasa aja. Silahkan dijawab. Ada juga yang respon. Coba dicenak kata-kata saya. Salah dapat hadiah, benar tidak dapat apa-apa. Silahkan dijawab. Bagus yang salah, Pak. Ya, enggak, supaya silakan Eli Yusrina. Bercanda ya. Bisa, Pak. Bisa mengenali, Pak. Bisa mengenali. Oke, boleh ya, saya tampung. Boleh. Kenapa? Ada nggak alasan kira-kira kenapa bisa mengenali, komputer itu bisa mengenali gambar? Ada nggak mungkin alasan? Si Eli Yusrina. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa itu tadi. Hadiahnya nanti saya jawab, saya benarkan kalau salah. Itu hadiahnya. Jadi yang salah nggak apa-apa, dapat hadiah. Hadiahnya apa? Saya yang benarkan itu hadiahnya. Karena dia bisa karena keluarannya itu bisa berupa gambar sama berupa video atau audio. Luarannya ya, berarti dari segi luaran ya, penilaiannya ya, berarti gitu ya. Apakah benar yang saya tangkap? Ya benar, Pak. Oke, nggak apa-apa. Dari segi luarannya, kenapa? Luaran komputer itu bisa berupa video atau gambar tadi katanya. Mungkin ada yang lain? Apakah komputer bisa mengenali gambar, video, atau yang lainnya? Kalau umpamanya salah, bagaimana cara kerja komputer yang benar? Kalau memang itu benar, kenapa? Nah, seperti itu. Harus ada alasan benar atau salahnya. Nanti saya yang luruskan. Salah tidak masalah, benar lebih bagus. Salah dapat hadiah, benar biasa aja. Cowoknya dulu, cowoknya. Siapa cowoknya di sini? Cuma sendiri ya? Selain saya ya. Amit, apakah bisa? Atau ada argumen? Saya pengen tahu suara cowoknya dulu. Jadi gitu ya. Sistem pembelajaran saya buat diskusi. Jadi ada sharing discussion. Salah tidak masalah. Itu aja intinya. Tapi saya suka diskusi. Ya diskusi ya begini, saya terangkan, sekalian saya jelaskan. Oke, baik. Saya akan luruskan ya, saya akan luruskan. Jadi sebenarnya ini, ingat, komputer itu ini adalah perangkat keras. Nanti kalian, apalagi di SI ya, bukan hanya di SI sih, yang jurusan komputer itu intinya. Harus tahu ini. Kalau misalkan jadi guru nanti tamat, ya boleh aja. Tetapi intinya, komputer itu sebenarnya hanya mengenal, apa namanya ini? Angka. Masa angka ini sih? Ini apa namanya? Bahasanya? Ayo, apa ini? Perbandingan. No. Baik. Komputer itu hanya mengenal bilangan biner. Yaitu 0 dan 1. Nah, itu intinya. Artinya apa? Tadi si Eli juga bukan masalah. Bisa, kenapa Pak? Outputnya gambar dan video. Benar itu. Saya tidak menyalahkan. Tetapi proses yang ada di sini, misalkan
proses yang di dalam alat. Karena apa? Ketika kalian mengoperasikan program, baru ada lagi Photoshop, gambar, dan lain sebagainya, itu yang bekerja bukan hanya OS-nya, tapi apa? Perangkat kerasnya yang ada di dalam motherboard. Misalkan cetak gambar ini, keluarlah kertasnya, gambarnya. Tapi itu apa? Yang menjalankan itu adalah perangkat-perangkat keras yang ada di motherboard. Jadi pesan itu tadi, instruksi mencetak tadi supaya jadi gambar, nah itu akan diproses, dikenali 0 dan 101, disampaikan kepada port yang ada di printer sehingga tercetak. Intinya apa? Intinya adalah harus mengenal 0 dan 1 sehingga nanti dapat dibaca oleh perangkat-perangkat keras lainnya. Itu ya. Artinya silakan nanti ini mereview supaya kalian juga ingat itu maksudnya. Itulah cara kerja komputer. Dia hanya mengenali 0 dan 1. Kalau output benar, boleh aja. Boleh aja gambar, audio, segala macam. Output itu bebas. Boleh saja itu intinya. Tapi apa? Komputer hanya mengenal 0 dan 1. Nah itu dia. Itu ya penguatannya seperti itu. Nah, Pak, gimana Pak? Kalau misalkan ada gambar, ada karakter, istilahnya ABC, atau pesan teks, atau pesan audio, nah, ini mau dikirimkan ke komputer. Sedangkan komputer hanya mengenal 01. Nah, ini saya contohkan, inilah karakter. Nah, inilah karakter. Ini kan karakter STMIC tuh, STMIC K misalkan. Nah, gimana caranya STMIC itu bisa dikenali oleh komputer? Sedangkan komputer hanya mengenal 0 dan 1. Nah, bisa dicerna tidak kira-kira argumen saya? Ini ada karakter. Gimana caranya karakter ini dapat dikenali komputer, tetapi komputer itu hanya mengenal 0 dan 1 atau bilangan biner. Gimana caranya karakter tersebut bisa dibaca oleh komputer dengan cara mengenal 0 dan 1. Ada yang bisa nggak kira-kira? Bagaimana? Pas? Ada yang bisa memberikan argumen? Coba resen dulu supaya saya tahu namanya. Nggak apa-apa, salah nggak masalah. Santai aja. Resen dulu ya. Supaya nampak gitu tadi. Siapa yang apa tadi? Berbicara. Tahu cara resennya kan? Itu tuh ada apa namanya? Ada simbol-simbol lah di bawahnya itu. Silakan pilih resen. Apa tadi? Gimana? Baik, sepertinya pada kelupaan ini saya lihat ini. Banyak yang lupa kalian saya lihat ini. Jadi intinya apa ya? Karakter itu harus dikonversi terlebih dahulu. Pernah dengar nggak kata-kata konversi? Maksudnya gimana Pak konversi? Ya, tadi kan komputer hanya mengenal 0 dan 1 tuh. Jadi karakter itu gimana caranya supaya dapat dirubah menjadi 0 dan 1 juga. Nah, itulah butuh yang dinamakan konversi. Konversi S. S itu ada 83. T itu ada 84. M itu 77 sampai A itu 65. Itu Pak, angka diambil dari mana? Apakah ada yang tahu? Angka itu diambil dari mana kira-kira? Apakah ada yang tahu? Gimana? Baik. Angka itu diambil dari bilangan ASCII ya. Bilangan ASCII. Nah, ada yang pernah dengar nggak bilangan ASCII? Baik, kalau tidak dengar, nggak pernah dengar, saya cobalah di sini browsingkan. Bilangan ASCII tulisannya.
Nah, itu diambil dari sini tadi angkanya. Nah, ini saya buka misalkan. Saya buka 1. Ini ketentuan ya. Ini ketentuan. Nah, ini dia. Nah, ini ketentuan ya. Nah, ingat ya, ini dipelajari betul-betul. Ingat, A kecil itu dimulai dari 97, A besar urutannya. B besar 98, baru C 99, D 100 sampai Z 122. Ingat, itu yang ketentuan ini ya. Karena apa? Ini sudah standar internasional. Nah, ini dia. Ini ketentuannya. Karena itu sudah standar ASCII, itu adalah American Standard Code. Nah, American Standard Code for Information Interchange. Artinya di sini sudah memang ketentuan bilangan ASCII. Inilah bilangannya. A dari 97 sampai Z itu 122. Enak kok ngapalnya karena berurutan. Sedangkan yang kapital A besar itu dimulai dari angka 65 sampai Z-nya adalah 90. Artinya kalau kalian nama masing-masing misalkan Anda namanya atau Dinda. Dinda artinya berarti D itu 68, itu angka kalian, D-nya I itu adalah 73, N itu adalah 78, D lagi 68, A baru 65. Nah, nanti lama-lama kalian mau pelajari ini. Makanya ini silahkan disimak betul. Karena apa? Karena kalau misalkan nanti ada tugas, tuliskanlah nama Anda supaya dapat dikenali oleh komputer. Minimal 6 karakter. Nah, di situ kalian harus mengerjakan sendiri dan tidak bisa mencontek. Kenapa? Pertanyaannya adalah nama kalian masing-masing. Nah, itu intinya. Baik. Nah, sekarang saya coba di sini misalkan saya contohkan S. S itu 83. Gimana ya, Pak, supaya menjadi biner? Ada yang tahu? Atau menjadi 0 dan 1? Apakah ada yang tahu kira-kira sampai di sini? Misalkan S itu kan tadi sudah didapat 83. 83 itu ketentuan dari tabel ASCII saya katakan. Nah, sekarang ngerubah binernya supaya bisa menjadi di sini biner kemari, gimana caranya? Ada yang tahukah di sini? Oke, saya langsung jelaskan aja, silakan kalian menyimak ya. Oke, baik. Nah, contohnya langkah pertama untuk merubah angka ke dalam bentuk biner, silahkan kalian ambil kelipatan angka 1 sampai 128. Di sini kondisinya. Sudah? Itu tahap pertama. Setelah itu ambil, kalau pertanyaannya misalkan di sini 83, misalkan ambil angka yang mendekati kasih poin 1. Misalkan yang mendekati 83 berapa? 64. Oke, baik. Oke, saya ambil kasih angka 1 di sini. Baru ditambah berapa? Sehingga 83. 64 ditambah berapa? Sehingga Tambah 81, Pak. 21. 21, Pak. Ditambah 21. Dari mana 21? Eh. Bukan yang mendekat. Ini dari angka ini. Dari angka ini maksudnya. Dari angka 16. Oke, berapa? 16. Baik. Sudah berapa? Baru ditambah lagi berapa? Sehingga pas sampai 83. Tambah 2 tambah 1, Pak. Oke, baik. Ditambah 2, ditambah 1. Berarti yang lainnya 0. Yang lainnya 0. Inilah dia bilangan biner 83. Artinya berapa? 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Inilah bilangan biner 83. Oh. Bulat. Itu ya. Baik. Ada pertanyaan? Kenapa? Masih agak kurang jelas, Pak. Oke, baik. Saya contohkan 73. 73. Berapa biner ataupun angka 0 dan 1-nya 73? Misalkan. Ini ya pertanyaannya yang I, karakter I. Merubah ke binernya gimana ya, Pak? Silakan. Langkah pertama, ini ketentuan ya. Buatlah kelipatan
sampai 128. Misalkan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Stop. Karena apa? Jumlahnya itu sudah 8. 1, 2. Kenapa? Coba diperjelas kenapa? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Salah. Oke. Kenapa sampai 128 aja, Pak? Karena ini jumlahnya 8 sudah. Namanya biner itu biasanya 8 bit, ini hanya 8 bit. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Makanya sampai 128 itu karena apa? Karena jumlahnya sudah 8 bit. Silahkan 73. Nah, berapa angka yang mendekati 73? 64. Oke, 64 ditambah berapa? 8. Berapa? Ditambah 8. 8. Oke, Tambah ditambah 2 tambah 1, Pak. ditambah 2 ditambah 1. Berarti biner 73 itu yang lainnya 0 di sini. 0, 0 dan 0. Berarti biner 73 itu 0 1 0 0 1 0 1 1. Enak sekali ya belajarnya. Iya, Pak. Kalau nggak paham bahaya ini. Enak sekali. Nah, itu contohnya. Intinya apa? Kuncinya adalah kelipatan. Mungkin di semester bawah dulu pernah dipelajari dengan mod ya, modulo atau pohon faktor mungkin dulu. Misalkan 24 kalian gini kan. Ah, dibagi 2 berapa? 12, sisa 1. Baru dibagi 2 6, dibagi 2 mungkin dulu pernah belajar gitu mungkin kalian. Nah, kalau enggak ada sisanya berarti apa? 0 misalkan gitu. Nah, sampai di sini paham ya? Paham, Pak. Pak, itu tadi Kenapa? yang 73, yang 2-nya juga termasuk. Yang 73, yang 2-nya yang masuk. Ini Yang suaranya kok nggak jelas ya? Suaranya nggak jelas, putus-putus deh. Berisik gitu. Coba diantangkan dulu. Gimana tadi? yang Nah, 73, Mm-mm. angka 2-nya itu enggak 0 ya, Pak. Ini tadi dijawab bareng-bareng loh. 64 ditambah 8 berapa? 72. Iya ya? Iya, Pak. Iya. Kelebihan Salah ini 0 berarti. Betul ini Iya, 0, tadi 0, saya 0. jawab langsung ke Oke. 1, 2-nya enggak. Oh gitu ya, udah. Pas itu. Bagus ya dikoreksi. Oke, nggak apa-apa. Tapi itu intinya gitu. Ya. Intinya kuncinya adalah dari angka 1 ke 128. Kenapa 128 panjangnya? Karena itu termasuk 8 bit itu maksudnya. Oke, baik ya. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Selanjutnya, inilah alur ya. Ini alur yang perlu kalian pelajari nanti ke depan. Atau minggu depan juga saya akan pelajari ya. Saya akan jelaskan. Di pertemuan pertama sudah kita pelajari. Ini cara kerja komponen komputer ya hari ini. Kita pelajari sekitar singkat lah itu maksudnya. Ada struktur, ada memori, ada eksternal, masukan, dan sistem bus. Nanti kita pelajari ya selanjutnya. Tapi ini sebenarnya ada beberapa tayangan. Tayangan ini saya buatkan biasanya tugas yang dalam bentuk kelompok. Coba ya, ketika saya klik di sini, dia akan memutar videonya. Nah, ada muncul video kan? Apakah tampil? Tampil, Pak. tampil, Pak. Nah, biasanya di sini saya akan membuatkan kelompok ke kalian ya. Kalau misalkan 30 ya 6 kelompok, artinya 5 mahasiswa terdiri. Nah, di sini fungsinya apa? Kalian diharapkan untuk mengenalkan beberapa komponen-komponen komputer yang ada di motherboard atau komputer. Boleh laptop juga boleh, nggak apa-apa. Itu contohnya. Nah, saya skip aja ya karena nanti terlalu banyak. Nah, jadi ada bagian-bagian sendiri untuk memperkenalkan. Nah, saya naik aja. Apakah sudah dengar suaranya? Suaranya Belum, nggak Pak. ada, Pak. Belum, Kak. Nggak dengar suaranya? Suaranya nggak ada. Enggak. Dulu, Pak. Di tempat saya keras soalnya.
Mungkin karena Bapak record. Artinya intinya gambarnya tampil ya. Tampil, Pak. Tampil, Pak. Nggak apa-apa. Ini adalah pengenalan perangkat-perangkat. Nah. 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 Saya tidak panjang ya, saya tidak panjang. Itulah kira-kira gambarnya. Nah. Jadi itu hanya sekedar gambaran aja. Mungkin pertemuan ketiga nanti saya akan memberikan beberapa tugas gitu. Karena ini masih pengantar di pertemuan kedua nggak apa-apa. Tapi itu tugas untuk mungkin di pertemuan ketiga nanti secara berkelompok. Nah, ini sekedar review aja ya. Nah, ini materi-materi mungkin minggu depan saya akan bahas kembali. Nah, ada pengolahan data sedikit-sedikit aja. Sekilas-sekilas saja. Ada struktur komputer. Nah, baru ada juga struktur fungsi, baru ada pemindahan data, ada penyimpanan, ada fungsi, sampailah nanti proses data dan penyimpanan sampai daftar pustaka. Itulah materi kita hari ini. Ketika saya klik thanks, akan kembali ke awal. Itu ya. Nah, silakan dipelajari sendiri. Ini akan terputus 1 menit lagi. Waktunya silakan dipelajari, dikembangkan lewat YouTube atau Google ya. Terima kasih banyak. Saya akan akhiri sampai di sini saja pertemuan kita malam ini. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Salam.